Halo adik-adik Brave Kids yang ada di rumah. Waduh, kita bersyukur ya kalau kita boleh terus dibina secara iman melalui tayangan-tayangan Brave Kids yang adik-adik semua bisa tonton. Berharap semua pembelajaran itu boleh menolong kita, bahkan juga boleh membuat kita makin hari makin mengenal Tuhan. Nah, spesial kali ini dengan Lause Andrian kita akan belajar hal yang sederhana tentang pelayanan. Nah, di awal ini Lause Andrian akan mengajak adik-adik di rumah untuk boleh sama-sama buka Alkitab di Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Nah, Lause Andrian akan bacain firman Tuhan ini untuk adik-adik sekalian ya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, adik-adik melalui firman Tuhan ini memberitakan kepada kita sebuah tujuan yang sangat jelas. Mengapa Tuhan menciptakan dan menebus kita. Nah, adik-adik, Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan Yesus menebus kita dari dosa. Itu punya satu tujuan, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik, atau di dalam hal yang simpel adalah melakukan pelayanan. Jadi pelayanan itu juga dikatakan sebagai pekerjaan yang baik. Jadi adik-adik, Tuhan menciptakan kita untuk ada di dalam dunia, tidak untuk bermain-main, atau Tuhan menciptakan kita di dalam dunia tidak hanya untuk hidup lalu kita mati. Atau Tuhan Yesus menebus kita tidak hanya ke sorga, sudah selesai. Enggak ya, pada intinya ketika kita lihat loh, Tuhan tebus kita tidak sekadar berbicara mengenai kita akan mendapatkan hidup yang enak, ke sorga, setelah itu ya sudah, enggak. Tapi Tuhan menciptakan sekaligus Tuhan juga menebus kita untuk melayani. Jadi pelayanan itu sangat penting menjadi sebuah tujuan di dalam hidup seorang anak-anak Tuhan. Nah, mungkin adik-adik Brave Kids tanya ke Lause Andrian, apa sih Lause arti atau apa sih Lause pelayanan itu? Nah, simpelnya Lause Andrian mau bilang begini. Pelayanan itu adalah kita melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu seperti apa yang Tuhan sudah teladankan ketika Tuhan ada di dunia, dan apa yang Tuhan perintahkan yang ada di dalam Bible, di dalam Alkitab. Lewat apa? Lewat karunia-karunia yang Tuhan juga sudah berikan pada kita. Jadi Tuhan tidak hanya menyuruh kita untuk melayani, tapi juga ada talenta, ada karunia yang Tuhan persiapkan supaya itu bisa membantu kita di dalam pelayanan. Jadi adik-adik, pelayanan itu adalah kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, atau melakukan sesuatu seperti apa yang Tuhan teladankan. Ketika Tuhan tentunya berada di dalam dunia, bahkan apa yang Tuhan sudah tulis di dalam firman Tuhan ya, melalui para penulis Alkitab. Nah adik-adik, jadi ada banyak contoh dari kisah kehidupan Tuhan Yesus tentang bagaimana dia melayani, tentang bagaimana dia mau datang untuk melayani manusia, dan itu perlu kita contohi supaya kita boleh hidup dan boleh mengerti apa hidup untuk melayani. Nah, mungkin adik-adik kasih lagi ke Lause Andrian satu pertanyaan. Mengapa sih Lause kita harus melayani? Kenapa ya Lause? Nah, Lause Andrian akan jawab dengan satu jawaban yang simpel. Mengapa kita harus melayani? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita bagaimana hidup itu harus melayani. Di samping itu, Tuhan juga memberikan perintah kepada kita untuk melayani. Jadi kita kalau anak-anak Tuhan tentu harus dengar dong perintah Tuhan. Tetapi kenapa kita harus melayani? Supaya hidup kita juga boleh semakin serupa. Dan kita diminta oleh Tuhan untuk melanjutkan apa yang Tuhan sudah kerjakan ketika dulu dia berada di dalam dunia. Jadi kita harus melayani karena kita punya hidup ya memang untuk melayani. Kita harus melayani karena Tuhan kasih kita perintah. Dan kita harus melayani supaya hidup kita juga boleh bermakna. Semakin serupa Tuhan. Menjadi apa yang Tuhan inginkan. Dan kita harus melayani supaya kita juga bisa melanjutkan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Wah, luar biasa ya. Jadi kita diajak oleh Tuhan untuk menjadi rekan, menjadi teman, atau menjadi rekan di dalam satu tim untuk
bekerja bagi Tuhan. Nah, mungkin adik-adik tanya, Lause, bagaimana sih cara untuk melayani? Ya tentu kalau tanya ke Lause Andrian bagaimana cara untuk melayani, ya kita bisa lihat di Alkitab. Tuhan pernah bilang cara untuk melayani bukan jadi orang yang besar, terdepan, terhebat, tapi melayani itu harus dimulai menjadi sama seperti seorang hamba. Jadi bagaimana langkah awal atau cara untuk melayani? Itu kita harus punya dulu hati sebagai seorang hamba. Waduh, hati sebagai seorang hamba artinya kita mau rela berkorban, kita mau rela melayani orang lain sekalipun itu susah. Kita mungkin harus bekerja keras, berkorban banyak hal untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Jadi kita harus punya hati dulu, komitmen dulu untuk apa? Untuk boleh sungguh-sungguh bisa memahami bahwa pelayanan itu bukan berbicara mengenai sebuah pekerjaan yang enak-enak, tapi juga berbicara mengenai sesuatu yang tidak nyaman, tapi kita harus melakukan itu. Kita bisa memulai pelayanan dari hal-hal yang sederhana. Misalnya di rumah, kita boleh melayani orang tua, melayani saudara kita. Ketika kita sekolah online, kita boleh melayani teman-teman kita, guru-guru kita. Bahkan kita juga boleh melayani rekan-rekan kita yang ada di sekolah minggu. Misalnya lewat kita ikut paduan suara ya. Kita boleh melayani lewat kita membantu pekerjaan papa mama. Kita melayani lewat kita boleh mengasihi. Kita melayani lewat kita boleh apa? Jadi teman yang memberikan apa? Pertolongan kepada teman yang lain. Kita boleh melayani dengan berdoa. Banyak sekali cara-cara pelayanan yang boleh kita lakukan. Tetapi harus dimulai dulu dengan punya hati dan komitmen untuk melayani sebagai seorang hamba sama seperti Tuhan Yesus. Dan adik-adik juga bisa lapor ke guru-guru sekolah minggu untuk boleh melayani dan untuk boleh melakukan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Lalu Andrian tahu pasti adik-adik diberikan banyak hal oleh Tuhan. Tentu ada talenta, tentu ada karunia, pinter ini, pinter itu, bisa nyanyi, bisa melakukan ini. Pakai itu untuk boleh melayani Tuhan, untuk boleh mengabarkan, dan juga untuk boleh membawa orang lain bisa kenal Tuhan. Dan tujuan akhir dari pelayanan adalah bukan untuk diri sendiri tentunya, tapi untuk memuliakan Tuhan dan membuat orang di sekitar kita itu boleh makin kenal siapa Tuhan. Tentunya ya, melalui hal itu. Nah adik-adik seperti hari ini juga, Lause Andrian juga melayani adik-adik dengan memberikan pelajaran tentang firman Tuhan. Ini bentuk pelayanan. Nah adik-adik juga bisa melayani dengan mendengar dan mempraktekkan apa yang didengar. Itu juga pelayanan di dalam hal ketaatan. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang kita bisa lakukan untuk melayani. Dan ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Tapi yang penting kita boleh punya hati sebagai seorang hamba. Kita boleh terus berdoa meminta Tuhan memampukan kita. Dan waktu kita melayani kita nggak boleh sombong. Ya, Lause Andrian berharap adik-adik boleh mengerti secara sederhana kenapa kita harus melayani. Apa tujuan pelayanan. Bagaimana cara melayani. Dan juga kenapa harus melayani. Dan adik-adik juga boleh sadar bahwa kehidupan kita untuk pelayanan. Oke? Biarlah hari ini adik-adik boleh menangkap pesan dari firman Tuhan. Dan adik-adik boleh hidup untuk melayani Tuhan supaya kita boleh mencapai tujuan atau goal yang Tuhan titipkan untuk kita waktu kita diciptakan dan ditembus oleh Tuhan. Bye-bye anak-anak Brave Kids. Tuhan memberkati.